Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini 21 September 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, masih ingatkah saudara saat tahun-tahun awal di mana kita memasuki pandemi COVID-19? Saat itu tempat ibadah, sekolah, kantor, dan berbagai tempat di Indonesia ditutup. Semua orang beribadah, belajar, dan bekerja dari rumah. Di samping munculnya dampak negatif bagi kita,
karena melakukan aktivitas dari rumah, ada beberapa orang yang bisa memetik pelajaran berharga. Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, ada seorang bercerita kepada saya begini. Pak Nathan, sebelum pandemi, saya kurang begitu punya banyak waktu dengan istri dan anak-anak saya. Pertengkaran antara saya dan istri sering kali terjadi karena salah sangka. Saat pandemi terjadi, saya setiap saat bisa melihat istri dan anak-anak saya di rumah. Saya melihat betapa repot dan lelahnya dia setiap hari mengasuh anak-anak kami. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata saya sendiri begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh istri saya di rumah. Ketika saya mulai bekerja dari rumah, kami jadi sering ngobrol dari hati ke hati. Biasanya, kalau pulang kerja, saya kelelahan dan lebih suka langsung beristirahat daripada ngobrol dengan istri. Di samping membawa dampak yang buruk bagi kami, pandemi COVID-19 di sisi lain berhasil memaksa saya untuk memiliki komunikasi yang berkualitas dengan istri saya. Semakin sering dan intens kami berbicara di rumah, kepekaan saya kepada istri mulai meningkat. Saya tahu apa yang harus saya lakukan saat dia hanya diam dan ngedumel di rumah. Kalau melihat istri seperti itu, saya biasanya langsung datang memijat dan berkata, "Mah, sisa pekerjaan rumah, biar papa yang selesaikan ya. Di sela-sela waktu istirahat makan siang, biar papa yang temani anak-anak untuk makan. Mama istirahat saja. Mama juga butuh waktu me time." Komentar istri saya sungguh mengagetkan. Ia berkata bahwa perilaku saya kepadanya akhir-akhir ini sangat berbeda. Saya disebut lebih peka dan mengerti perasaannya. Setelah mendengar sepenggal kisah itu, saya berkata begini, "Menarik mendengar ceritamu. Komunikasi yang intens ternyata bisa meningkatkan kualitas relasi. Kamu juga tahu apa isi hati isimu dan tahu bagaimana memperlakukannya. Andai kata komunikasi yang intens itu tidak pernah terjadi, barangkali kamu tidak akan pernah memiliki kepekaan seperti ini kepada istrimu." Saudara terkasih, Yakobus pernah menulis surat kepada para perantau Kristen bahwa relasi yang intim dengan Tuhan adalah kunci untuk mengerti kehendak Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan akan memungkinkan kita memperoleh hikmat dari atas atau pengetahuan dari Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani keseharian kita tahu harus berbuat apa. Ketika kita hendak mengambil sebuah keputusan, kita memperoleh pertimbangan dari Tuhan sebelum kita mengambil keputusan-keputusan itu. Yakobus berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Kata mendekat yang digunakan oleh Yakobus di dalam teks ini diterjemahkan dari bahasa Yunani engizo yang berarti to join one thing to another atau bergabung, menyatu satu sama lain. Jadi mendekat kepada Allah di sini berarti kita berupaya untuk menyatu dengan Allah. Saat kita menyatu dengan Allah, kita dapat merasakan apa yang Allah rasakan. Kita dapat melihat apa yang Allah lihat. Kita dapat mendengar apa yang Allah dengar. Salah satu langkah konkret yang bisa kita tempuh untuk menyatu dengan Allah adalah berdoa. Doa adalah media yang kita miliki untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi yang intens akan meningkatkan kualitas relasi kita dengan Tuhan. Kita akan sampai pada titik mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan. Memang benar saudaraku, bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dan kelemahan dan tidak akan pernah memahami Tuhan dengan otentik. Tetapi sekalipun demikian, bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa memahami Tuhan. Di tengah kelemahan kita itu, kita beriman
bahwa pasti ada setitik kebenaran dari pengenalan kita akan Tuhan melalui doa-doa kita. Saudara terkasih, doa adalah salah satu kunci mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimanakah kualitas kehidupan doa saudara? Apakah saudara berdoa setiap hari kepada Tuhan? Atau saudara hanya berdoa ketika saudara berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup yang sulit? Ketika saudara berdoa, apakah isi doa saudara? Apakah saudara mendoakan diri saudara sendiri dan hanya orang-orang terdekat saudara saja? Atau saudara juga mendoakan mereka yang mungkin memang tidak terlalu dekat tetapi saudara tahu siapa mereka? Apakah di dalam doa-doa saudara, saudara juga menyampaikan isi hati saudara secara jujur dan terbuka kepada Tuhan? Apakah di dalam doa saudara, saudara juga mengakui kelalaian-kelalaian saudara dan menunjukkan komitmen dan pertobatan di hadapan Tuhan? Apakah di dalam doa-doa saudara, saudara pernah merasakan atau mendengarkan tuntunan dari Tuhan? Saudara terkasih, selamat mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kiranya Tuhan menuntun kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menuntun kami, baik ketika kami berduka cita, memberikan keyakinan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan memiliki rancangan yang indah bagi kami, maupun ketika kami bersuka cita, yang memberikan juga kekuatan kepada kami dan mengingatkan kami bahwa setiap berkat yang kami peroleh semuanya adalah pemberian dari Tuhan dan bukan semata-mata hasil usaha kami sendiri. Tuhan, di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Kau mengingatkan kami kembali untuk meningkatkan kualitas relasi kami dengan Engkau melalui doa-doa kami. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan dan hikmat agar kami juga dapat menyediakan waktu, agar kami benar-benar dapat berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa-doa kami lebih intens, lebih rutin, dan lebih sering lagi. Tuhan, biarkanlah di dalam doa-doa kami bukan hanya mendoakan orang-orang yang kami kenal, yang dekat dengan kami, yang mengasihi kami, tetapi kami juga mendoakan mereka yang mungkin tidak terlalu dekat dengan kami, yang mungkin juga melukai dan menyakiti kami, dan mungkin juga yang sampai hari ini masih tersimpan di dalam hati kami, di mana kami tidak bisa melupakannya sebagai orang yang pernah menyakiti kami. Tuhan, tolonglah kami agar di dalam doa-doa kami, dalam rangka untuk meningkatkan relasi kami dengan Engkau Tuhan, kami tetap memperhatikan isi doa kami. Tuhan Yesus Kristus, kami di dalam doa syafaat ini terkhusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berhadapan dengan sakit penyakit maupun sedang berada dalam tahap pemulihan. Kami berdoa untuk suaminya Ibu Engwat, ayahanda dari Pak Agusyo. Berikanlah kekuatan kepada suami Ibu Engwat agar ia dapat melewati masa-masa sakitnya dan ia menurut kehendak Tuhan dapat merasakan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk Tante Tina Permana. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Tante Tina. Kami percaya Engkau pun hadir untuk memberikan kekuatan, kesehatan bagi Tante Tina. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan yang melampaui akal dan pikiran manusia dapat bekerja melampaui obat-obatan, melampaui setiap tindakan medis untuk bisa mendatangkan kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi Tante Tina. Kiranya Tuhan mendatangkan sukacita kepada Tante Tina agar ia tetap dapat berpegang kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera yang senantiasa menguatkannya untuk melalui hari-harinya. Kami berdoa untuk Ayub, anak dari Pak Stefanus Litbagai. Kami berdoa
untuk Andrew, anak dari Ibu Lis. Kami berdoa juga untuk Ibu Yohana. Kami berdoa untuk Ibu Tri Sunaria. Kami berdoa untuk Ibu Edia. Kami berdoa untuk Pak Mulyana. Dan kami juga berdoa untuk Pak Sunarto. Juga sahabat-sahabat kami yang mungkin belum kami sebutkan di dalam doa ini. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahuinya. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berada dalam proses pemulihan ini, agar hari demi hari kekuatan tubuh mereka kembali pulih dan mereka bisa kembali menjalani hari-hari mereka dengan sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk setiap kami yang terus bekerja, belajar, menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah semuanya itu kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkahkan kaki kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami masih berada di tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan menyertai dan membimbing kami agar kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, sehingga kami tetap dapat melindungi diri kami sendiri dari ancaman virus COVID-19, juga melindungi sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk persekutuan doa yang boleh kami ikuti pada hari ini. Sekalipun kami mengikutinya secara online dan melalui recording, hikmat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami setiap hari ketika kami menyediakan diri untuk bersekutu dengan Tuhan melalui media apapun. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segalanya. Waktu di mana kami akan lalui bersama-sama dengan orang-orang terdekat kami, ketika kami berjumpa dengan orang-orang, kami lalui kiranya bersama-sama dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.